dapatkan sebagai pertempuran dalam bersama menggabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ويطيعونه قبوله في أهل الأرض. وقال أيضا
umirtu an aqatila umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqi islam wa kitabuhum 'ala Allahi wa azza wa jalla. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menundukkan kerendahan hati kita, menundukkan jiwa kita, menundukkan ruh kita, menundukkan jasad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri kita itu lemah, tidak ada satupun kekuatan, hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nikmat yang begitu besar yang kita sudah menikmati di dunia ini, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini kita menikmati dengan sukaria. Mudah-mudahan kesukaan kita di dunia ini menjadi lantaran kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kami salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang mukmin yang selalu bersifat pada dua hal, berpegang pada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada di dunia ini akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun. Yang ketiga kalinya kami mengajak kepada kaum muslimin mukminin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan apa yang kita imani dan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala terbentuklah nanti di yaumul akhir akan dibuktikan siapa yang iman dan siapa yang bertakwa, siapa yang kufur, siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kaum muslimin semuanya, kaum mukminin, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam naungan surat Al-Qursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus malaikatnya, tidak menutup hari, tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di tempat dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin di hadapannya mereka. Ikhwanu fillah wa sallallahu, siapa yang akan memberikan syafaat kepada kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu tentunya Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hasil dari mengikuti ajaran Rasulullah SAW, apa perlunya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Ikhwanu fillah wa Rasulullah, jamaah Jumayyah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mengupas bab tentang masalah hasil mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa hasilnya? Ketika dunia ini sudah merajalela sampai utara sampai selatan, timur sampai barat, apa yang dihasilkan kaum muslimin? Ketika hari ini kita mendapati di Facebook, di media massa, ataupun di internet semuanya mengabarkan pada hari ini kaum muslimin berduka tentang masalah Palestina,
Bagaimana mereka, orang bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa orang Muslim, mengikuti ajaran Nabi SAW. Ketika kaum Muslimin mereka ditindas, dibunuh, dianiaya, dizalimi oleh kaum Zionis, yaitu kaum bangsa Israel. Dan hari ini berbondong-bondong kaum Muslimin untuk menegakkan kalimat itu, yaitu menolong mereka. Walaupun tolongan kita hanya satu doa. Hanya kita bisa mampunya doa, kita tidak bisa menyalurkan fisik kita tidak menyalurkan materi kita, paling tidak kita mendoakan mereka. Allahumma ansur, Allahumma ansur, Allahumma ansur ikhwanul muslimin fil Filistin. Itu kita. Kadang-kadang pada dua ustaz yang ada di Indonesia ini yang sering mencerca, bahkan tidak suka dengan orang-orang Hamas. Saya katakan hari ini Hamas bagian dari Palestina. Hamas itu bagian dari Palestina. Kalaupun mereka Hamas tidak ada yang bisa mempertahankan wilayah mereka, bahkan orang Mesir memberikan wilayah Sinai sampai berapa ratus kilo diberikan orang Palestina untuk hijrah kepada mereka. Tetapi orang Palestina mengatakan, bangsa mereka mengatakan, kami tidak akan pernah sejengkal pun tanah mereka akan tinggalkan. Karena apa? Saking pentingnya Palestina. Kalau seandainya Palestina itu hilang, maka akan menjadi permasalahan dunia. Apa? Terjadilah perang dunia ketiga yang disebut oleh orang ulama namanya perang Armageddon. Dan ini sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan kehidupan kita di dunia ini. Perang dunia ketiga yang disebut oleh orang ulama namanya perang Armageddon. Dan ini sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu mereka mengatakan kami akan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Apa mereka yang ikuti? Kita bahas dari ini. Hasil mengikuti ajaran Nabi SAW. Mereka berperang, mereka sampai berkurang dengan darah mereka, tidak meninggalkan mereka. Apa mereka ikuti? Kita pelajari mereka. Hasil mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama, apa hasilnya? Iman. Kalau sudah menjadi iman, menjadi mengikuti ittiba. Ketika dia mengikuti, pasti akan dua kebaikan. Kalau mereka beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka mengikuti dia memperoleh dua kebaikan. Mendapatkan kedua. Yang pertama, di dunia wal akhirah. Orang kalau sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan iman mereka, dengan melaksanakan amal jawareh, melaksanakan anggota fisik kita, akan menentukan ittiba. Ketika saya melaksanakan, saya ikut siapa? Ya pastikan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ia mengikuti, dia mendapatkan kebaikan dua. Pertama, di dunia, yang kedua di akhirat. Apa pertama? Mendapatkan kebahagiaan di dunia. Mahabbatullah, rahmatullah, hidayahullah, izzah, berapa? Ada 4, ada 5 yang mendapatkan di dunia. Dan hari ini kita, seorang muslim, seorang mukmin, mendapatkan kebahagiaan dunia. Hari ini kita yang ada di masjid ini semuanya kaum muslimin mukminin ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Pertama, mahabbatullah, yaitu apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan kita kaum muslim mukminin tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikasihkan? Ada siksa di dunia. Musibah yang tak pernah berhenti, senang, tertawa, cepat, tapi sedih selamanya. Berjoget-joget, ria-ria, sampai di rumah mati karena banyak minum makan yang haram. Senang hatinya, tapi hanya cepat. Rahmatullah, apa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita mengikuti ajaran Nabi SAW selalu dirahmati,
Bentuk rahmatnya apa? Kita selalu tenang menjalankan aktivitas dunia. Hutang banyak, berat menipis, uang sedikit. Tapi kalau dia bersanding dengan keimanan mengikuti para nabi, apa pandangan lihat? Orang mukmin yang ada di Palestina, mereka susah, mereka menderita, tetapi mereka tidak meminta tank, tidak meminta bom, tidak ingin. Hanya dia meminta doakan kami istiqomah dalam menjalankan amanah Allah. Yang ketiga, hidayah Allah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan petunjuk, kita akan bisa mengenal antara hak dan batil. Kita akan mengetahui antara yang benar dan yang salah. Itu kita. Ketika kita hidup di dunia ini, kaum muslimin yang ada di suatu ini, ketika Islam dijalankan akan ngerti ini peraturan RT, ini peraturan lurah, ini peraturan bupati, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Ketika kita mengatakan ini benar, dari mana hasilnya? Ketika kita mengatakan ini salah, dari mana? Tolak ukurnya. Karena kita belajar Islam, mengerti adab, moral. Ketika kita bertetangga, kita berkawan, kita bersahabat, ngerti kita. Dengan apa tolak ukurnya? Dengan Islam. Nah, mereka itu yang mendapatkan hidayah itu yang bisa membedakan al-haq wal batil dan yang benar dan yang salah. Ini yang mendapatkan hidayah. Kalau orang yang mendapatkan hidayah akan menetapkan ini loh hak, ini loh batil, ini loh benar, ini loh salah. Dia akan menempatkan dan dia akan nyata. Al-ihdah kemuliaan. Kalau orang sudah itiba Rasulullah SAW mengikuti kanjeng Nabi SAW, dia mempunyai izah. Seorang laki-laki dapat juga izah kemuliaan seorang bapak, seorang suami. Seorang laki-laki itu akan mendapatkan kemuliaan kalau dia itu mengikuti kanjeng Nabi. Tidak disegahkan ketika kita berusaha, ketika kita mengamalkan, ngerti antara hak wal batil. Ngerti ini salah, ini benar. Yang kedua, ketika sudah mendapat itu akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, kalau di akhirat itu syafaat, nadratul wajhi, muhammadatul rasul, mutabaqatul akbayar, al-falah. Sadaqallah, sadaqallah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fi din Rasulullah, barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع عملنا إنه الحكيم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah surah yang berdoa Allah Azza wa Jalla. Dalam khutbah kedua kali ini kami mengajak kepada kaum muslimin mukminin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan insyaallah Azza wa Jalla dengan bentuk keimanan dan takwaan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan sampai dengan diri kita. Nanti ketika kita meninggal dunia, kita akan menghempaskan nafas terakhir dan akan bertemu dengan para malaikat, akan bertemu dengan sang Khalik ketika ia mengimani. Tetapi kalau dia tidak mengimani Allah Azza wa Jalla, maka jangan harap mereka mendapatkan
wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, nikmat yang kita hasil dari mengikuti ajaran Rasulullah SAW, nikmat dunia dan nikmat di akhirat. Di antara kalau kita sudah meninggal, nikmatnya adalah kita mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, arfa' rabbaka wasfa' tusaffa' wa tasfuh ta'u. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat, pasti kau diizinkan, dan mintalah pasti kau diberi. Muhyiddin wa semua. Kenapa kita sering mendoakan orang-orang yang berjuang pembebasan Palestina? Kenapa? Ketika kita berdoa kepada bangsa lain yang tertindas, terzalimi, kita hanya mendoakan Allahumma ansur ikhwanal muslimin fil Palestina. Ya Allah, menangkanlah pejuang-pejuang di Palestina. Itu apa artinya? Ketika kita mendoakan mereka mati syahid di kalimat la ilaha illallah, apa yang mendapatkan mati syahid? Allah berikan mereka luluhnya kepada kita semuanya. Mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mujahid, ya pembebasan Palestina, itu akanlah saya beri, engkau bisa mensyafaati yang kau suka. 7 di antara para orang-orang syahid yang diberikan syafaat. Jadi orang-orang syahid itu diberi keleluasaan untuk memberikan syafaat orang yang dicintai. Dan mudah-mudahan panjenengan di antara kita ini adalah bangsa Indonesia ini, mudah-mudahan kaum muslimin, mukminin disyafaati oleh antara kita ini adalah bangsa Indonesia ini, mudah-mudahan kaum muslimin, mukminin disyafaati oleh orang-orang Palestina. Karena apa? Kita mendoakan mereka. Itu salah satunya. Dapat syafaat. Kedua, mendapat keceriaan wajah. Ketiga, makat warasul Rasul, berdampingan dengan Rasul. Ketika kita sudah mati, meninggal, kita dapat syafaat, wajahnya kita dapat ceria, berdampingan dengan kanjeng Rasul, bersahabat dengan orang-orang pilihan. Yang terakhir, kemenangan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan panjenengan berdoa sebanyak mungkin kepada kaum muslimin yang tertindas. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangsa ini, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنه قريب مجيب دعوات إنه على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما رحمتم على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله أعز الإسلام والمسلمين وعلى الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وجعلنا من الراشدين
يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمسلمات في كل مكان والزمان. اللهم انصر إخوان المسلمين والمسلمات في كل مكان والزمان. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمسلمات في كل مكان والزمان. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل حجتنا. اللهم تقبل دعانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا واستقيموا. Urusan kau bersendak yang basis dan kesempurnaan dalam kelas bersama. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أخرج من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.